Beberapa di antara teman-teman yang nonton video ini mungkin akan berpikir, ngapain ini Bro Kumar baru ngupload video review Samsung A55 setelah beberapa bulan launching ya. Karena memang jujur pada saat saya pertama kali ngelihat spek dan bentuknya, ya saya tidak terlalu antusias ya, saya tidak terlalu tertarik untuk nge-review ini karena ya minor banget perbedaannya. Tapi pada saat saya ngelihat angka penjualannya sendiri di Tokopedia, misal di e-commerce, saya lihat orang yang jual Samsung A55 itu penjualannya luar biasa gede, jual casing juga kencang semua. Makanya saya akhirnya, wah kayaknya saya harus cobain. Nah, itulah kenapa akhirnya saya bikin video kali ini. Mungkin Samsung paham kalau misalnya orang-orang yang membeli handphone seri A itu adalah orang-orang yang mengutamakan penggunaan handphone dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin kalian beberapa setuju karena kalian adalah pengguna Samsung A54, tapi yang saya lihat peningkatan-peningkatan yang ada pada Samsung A55 ini memang dibuat untuk orang makin bikin betah lagi. Walaupun ada beberapa poin vital yang tidak di-upgrade oleh Samsung. Saya akan bahas detail di video kali ini dan saya akan ceritakan juga apa saja yang saya suka dari Samsung A55 ini dan yang saya tidak suka. Yang jelas handphone ini menarik untuk dibeli karena secara harga pada saat saya cek saat video ini diupload, harganya untuk varian yang RAM 8GB dan storage 256GB itu sudah ada di kisaran angka sekitar 5,2, 5,3 sampai 5,5 lah. Itu menurut saya harga yang best deal banget, mengingat yang ditawarkan oleh handphone ini adalah penggunaan jangka waktu yang sangat panjang. Jadi boleh dibilang uang 5 juta kita keluar sekali tapi bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oke, saya akan bahas mulai dari yang saya suka dari handphone ini. Yang pertama adalah feel genggamannya. Di bagian belakang ini menggunakan bahan kaca. Ini nggak baru karena yang A54 sudah kaca. Tapi yang paling baru adalah pinggiran samping kanan kirinya ini dia sudah menggunakan bahan metal aluminium. Dan feel-nya kerasa premium dan kalau saya lihat ada lekukan atau island di tombol power dan juga volume. Salah satu bukti bahwa handphone ini menggunakan frame aluminium adalah adanya garis-garis yang kalau misalnya orang nggak tahu dipikir itu garis biasa, ini adalah garis antena-antena yang tersebar di sekeliling bodinya. Dan itu artinya ini membuktikan sekali lagi bahwa Samsung ingin membuat pengguna itu yakin bahwa handphone ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Frame aluminium jelas bakal lebih awet jika dibandingkan dengan frame plastik. Itu artinya walaupun handphone ini mendapatkan update software sama kayak A54 yaitu 4 tahun, tapi kan 4 tahun lebih lama dan secara desain body dia dijamin juga oleh Samsung bahwa ini akan tetap akan seperti ini sampai 4 tahun atau 5 tahun lagi. Boleh dibilang software awet, fisik juga awet dengan catatan ya dipakein casing supaya aman. Nah, casing ini juga jadi salah satu solusi dari hal yang saya tidak suka dari handphone ini, yaitu walaupun dia feel yang premium, tapi tepi-tepinya nih kerasa tajam. Jadi solusinya adalah saya pakai casing. Dan karena Samsung A55 itu handphone yang cukup populer ya, seri A5 lah, A54, A53, A52, pilihan casing itu juga banyak banget ya. Jadi untuk saya sendiri, saya pilih casing murah meriah dari Dux Ducis. Ini tidak endorse tidak apa, tapi saya beli sendiri. Hasil pengamatan saya menurut saya ini casing yang secara presisi itu enak banget dan harganya cuma berapa ya? 50 ribuan apa ya? Tombol tactile dan ini recommended banget sih. Jadi kalau misalnya kalian nyari mungkin casing dari Dux Ducis ini boleh lah. Saya sertakan link ada di kolom deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian mau cek harganya dan cek produk-produk lain. Kemudian yang saya suka berikutnya adalah spesifikasi layar. Ini bener-bener kerasa handphone kelas menengah tapi sudah menyentuh kayak layar handphone kelas premium. Ukurannya 6,6 inch Super AMOLED 120Hz HDR10 Plus 1000 nits 2340x1080 pixel dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Walaupun beberapa orang tuh komplain ya bagian bezel atas sama bawahnya ini nggak yang tipis-tipis banget, tapi menurut saya kalau misalnya dipakein wallpaper begini juga udah nggak kerasa ya udah. Dan secara default, layar pada handphone ini nih warnanya sudah agak natural. Beda sama Samsung zaman dulu yang warnanya tuh vibran banget, oversaturated menurut saya. Jadi kayak warnanya lebay. Hijaunya tuh hijau lebay banget. Itu malah justru saya nggak terlalu suka. Nah,
yang ada di Samsung A55 ini menurut saya sudah sedikit meniru yang ada pada S24 Ultra, di mana secara default layar vibrannya itu sudah agak turun sedikit, sudah agak lebih menyentuh natural. Jadi itu menurut saya lebih bagus lah, bikin nyaman aja di mata. Dan pelan-pelan menyentuh hal yang saya tidak suka tadi sudah saya bahas barusan, adalah bezel layar bagian tepinya tidak tipis, karena sebagai perbandingan handphone lain di harga 5 juta itu udah mayoritas punya desain layar yang wah seamless banget ya. Ada yang sudah rounded bagian kanan kirinya, kemudian simetri 4 sisi itu tipis. Bahkan saya punya Redmi Note 13 5G itu harganya cuma 3 jutaan ya. Itu waduh, bezelnya tipis sekali. Jadi itu bisa jadi sangat disayangkan ya. Tapi mungkin Samsung paham bahwa pengguna Samsung A series bisa jadi tidak mempermasalahkan itu. Lalu yang saya tidak suka berikutnya adalah nih, dosebooknya itu ketebalannya tuh hanya segini. Tahu kan itu artinya? Itu artinya handphone ini masih tetap tidak lagi menyertakan kepala charger. Memang kita bisa membeli di pihak ketiga, tapi menurut saya takut ya, ini jadi hal yang normal. Akhirnya brand-brand lain itu menormalisasi bahwa handphone lain di harga 4-5 jutaan itu sudah sewajarnya setipis ini. Tapi menurut saya ini benar-benar hanya akal-akalan bisnis aja dari beberapa brand smartphone supaya shipping cost ya, atau ongkos pengirimannya itu lebih murah lagi karena ukurannya kecil kan. Jadi satu kontainer bisa isi lebih kecil gitulah. Tapi di satu sisi ini juga bisa menjadi sebuah peluang buat brand-brand lain bahwa kepala charger disertakan di handphone kami, belilah handphone kami. Jadi ya seperti itulah. Yang saya suka berikutnya adalah agak loncat-loncat sebenarnya pembahasan saya tentang yang saya suka dan tidak suka, tapi semoga ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Yang saya suka berikutnya adalah penggunaan prosesor Exynos 1480. Ya, dia menggunakan prosesor dari Samsung sendiri, tapi positifnya adalah ini prosesor upgrade dari 1380 yang dipakai di Samsung A54. Positif yang saya rasakan adalah handphone ini kerasa lebih gegas dan lebih dingin serta lebih efisien lagi. Jadi baterai dari handphone ini itu super awet sekali. Itu tambahan lagi yang saya suka dari handphone ini. Screen on time yang saya dapatkan itu bisa sampai 7-8 jam. Saya bisa ngerasakan handphone ini bisa saya gunakan tuh 1,5 hari. Ini jauh lebih lama dibanding S24 Ultra sekalipun, lebih lama dibandingkan iPhone 15 Pro Max sekalipun. Karena ya, saya benar-benar menggunakan handphone ini sebagai daily driver selama mungkin 3 mingguan. Itu yang saya rasakan bahwa baterainya super awet banget. Skor Antutunya sendiri menurut saya masih oke, yaitu berada di angka 723.950. Kemudian untuk tes Geekbench-nya single core 1168, kemudian multi core skornya 3503. Bandingkan dengan Samsung A54 ya, di mana dia menggunakan Exynos 1380 generasi sebelumnya, Antutunya itu 593.369. Ada peningkatan sekitar 20% lah. Kalau dibilang handphone ini super gegas, mungkin iya untuk level mid range. Tapi kalau misalnya dibandingkan langsung dengan handphone kelas flagship seperti S24 Ultra, Samsung Fold 5 atau Oppo Find N3 ya, itu kan benar-benar handphone yang kelas flagship, tidak segegas mereka. Tapi kalau misalnya kita adalah pengguna kelas mid range atau sebelumnya kita menggunakan handphone yang harganya di bawah 5 juta, ini akan kerasa cepat banget. Dan untuk kebutuhan gaming, menurut saya ini handphone yang masuk kategori bisa dipakai untuk gaming. Bisa tuh dalam artian nggak kelas ecek-ecek, tapi juga nggak level yang super tinggi banget. Atau kalau misalnya dibandingkan dengan Poco X6 Pro yang sudah menggunakan Dimensity 8300 Ultra, nggak. Dimensity 8300 Ultra tuh prosesor memang kelas atas ya, sedangkan ini memang kelas menengah. Walaupun tuh harganya 5 jutaan, Poco X6 Pro tetap punya beberapa kekurangan yang jelas masih bisa diungguli oleh Samsung A55 ini. Oke, masih ngomongin gaming tadi, sebagai contoh settingan PUBG Mobile yang saya dapatkan adalah smooth extreme dan berasa adem-adem aja saat saya pakai main game selama 30 menitan. Kemudian bermain Mobile Legends juga dapat settingan ultra dengan frame rate ultra juga. Jadi dalam hal gaming, saya ngerasa peningkatannya cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya. Mungkin efek dari penggunaan GPU Samsung Eclipse 530. Jadi bikin performa gamingnya oke, walaupun sekali lagi bukan level yang kelas flagship atas banget. Berikutnya yang saya ingin bahas adalah kamera. Secara setup kamera sebenarnya ketiga kamera ini tidak jauh berbeda dengan Samsung A54. 12 megapiksel ultra wide, kemudian 50 megapiksel kamera utama dan 5 megapiksel kamera makro. Catatan untuk kamera makro, jujur saya tidak pernah sekalipun menggunakan kamera makro untuk penggunaan sehari-hari. Saya menggunakan mungkin sekitar 99,99% lah.
0,01%-nya saya coba saat saya gunakan untuk tes foto review kayak gini aja lah. Sisanya nggak pernah sih saya pakai. Tapi beda lagi dengan kamera utamanya. Saya benar-benar terpuaskan oleh kamera utama dari Samsung A55 ini. Bisa diandalkan di segala suasana, segala cuaca, segala lighting condition. Warnanya pas, nggak lebay atau oversaturate. Shutter kamera juga cepat, jadi nggak bakal ketinggalan momen-momen penting. Mode portrait menurut saya masih khas mid-range karena bisa dilihat ya, masih agak kasar dan efek blurnya belum kayak efek flagship. Ini masih kerasa kayak langsung di Gaussian blur gitu aja di bagian backgroundnya. Tapi bukan berarti jelek ya, karena mayoritas handphone harga 5 jutaan itu hasil kamera portraitnya itu seperti ini memang. Kemudian untuk kamera ultrawide menurut saya masuk kategori cukup lah. Sesekali kepake kalau misalnya saya lagi ingin foto pemandangan atau sekedar fotoin kondisi cafe yang lagi saya datangi. Yang harus saya maklumi adalah tidak akan setajam kamera utama karena memang secara ukuran sensor dan juga megapiksel yang dimiliki itu tidak sebesar kamera utamanya. Kamera depan 32 megapiksel menurut saya ini performanya oke, hasil selfie-nya bagus. Warna kerasa natural. Lalu gimana dengan performa videonya? Bisa kalian lihat sendiri seperti ini. Tapi yang perlu kalian ketahui adalah perekaman video 4K pada handphone ini tuh hanya bisa 30 fps saja, nggak bisa 60 fps. Dan kalau misalnya kita ngerekam kamera ultra wide itu nggak bisa ngerekam 60 fps, malah cuma 30 fps saja untuk kamera ultra wide. Dan ya, kalau misalnya dideketin kayak gini, fokusnya bagian belakang blurnya oke lah. Dan lumayan cepat. Dan buat saya sih perekaman kamera utama 4K 30 fps-nya nih lumayan stabil ya kalau misalnya digunakan sambil jalan kayak gini. Tuh, menurut saya oke sih ini. Bagus lah. HP kelas tengah, tapi perekaman videonya sudah hampir menyerupai handphone kelas atas. Balik dulu kita. Dan untuk perekaman video kamera depan 4K 30 fps seperti ini, saya pegang pakai tangan satu aja, jadi ya kerasa ada goyang-goyang, tapi menurut saya masih wajar. Ya kalau misalnya mau ngevlog, mikrofonnya bisa kalian dengerin sendiri. Ini mic-nya asli dari bawaan handphonenya, nggak pakai mic eksternal atau apapun, jadi sebenarnya oke lah kalau misalnya buat ngevlog ini. Dan buat jalan sekali lagi seperti ini. Ada goyang-goyang kayak gini, tapi goyang-goyang wajar banget nih. Sebagai kesimpulan, sebenarnya saya jadi agak ragu lagi. Pada saat saya pertama kali mau cobain Samsung A55, saya sudah ngerasa bahwa kayaknya nggak perlu pengguna A54 itu upgrade ke A55. Tapi setelah saya pakai sendiri, Samsung A55 ini berhasil menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak dimiliki oleh A54. Saya simpulkan setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kita harus upgrade. Yang pertama adalah kemampuan baterai atau performa baterai yang luar biasa banget. Screen on time 7-8 jam itu jarang banget didapatkan di handphone zaman sekarang. Alasannya prosesor zaman sekarang tuh udah makin kenceng. Logikanya makin kenceng prosesor butuh daya semakin besar. Tapi karena dia menggunakan Exynos 1480 yang punya performa lebih tinggi daripada 1380 dan lebih efisien. Dan itu artinya alasan kedua yang saya rasakan ya, kenapa kita harus upgrade adalah performa prosesor yang kelas menengah ini, tapi kemampuannya oke lah. Ini oke banget untuk gaming maupun digunakan kebutuhan sehari-hari. Dan alasan ketiga adalah One UI yang bikin saya betah. Kenapa One UI-nya bikin saya betah? Karena secara update software dia akan mendapatkan update software 4 tahun dan 5 tahun update security. Itu artinya kalau misalnya kalian adalah pengguna A54 sudah 1 tahun jalan, sisa 3 tahun lagi. Kalau mau 4 tahun lebih lama lagi, beli aja yang ini. Tapi kalau misalnya kalian adalah pengguna handphone sebelumnya, itu handphone harga 2 juta, 3 juta, upgrade ke A55 ini kalian akan merasakan perubahan yang super signifikan sekali untuk segi user experience penggunaan handphone sehari-hari maupun kameranya. Tapi buat saya sendiri, seandainya aja handphone ini di harga 5 jutaan punya lensa tele, wah, saya benar-benar bisa berganti daily driver dari yang S24 Ultra atau 15 Pro Max ke handphone kelas menengah gini aja di harga 5 jutaan aja. Ya itulah impian saya sedikit lah. Oke, well itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang Samsung A55 ini? Silahkan tulis di area komen di bawah.
Atau kalian sudah ada yang beli? Saya pengen denger bagaimana review simple kalian. Silahkan juga tulis di area komen di bawah. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Bro Umar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.